Setelah kegiatan ini berjalan dari proses penanaman sampai panen, kami berkesimpulan bahwa program ini, inovasi ini meraih keberhasilan. Hal ini bisa dilihat dari respon siswa, di mana siswa sangat gembira, bahagia ketika praktek di lahan pertanian. Bahkan ketika panen, kami tanyakan ke siswa, ya, kalian senang tidak panen cabai? Senang sekali, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Bayu Aji Wicaksono. Saat ini saya bertugas menjadi kepala sekolah di SD Negeri 2 Karangjengkol, Korwil Camdingbud Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Secara geografis, sekolah saya terletak di kaki gunung, ya, kaki Gunung Slamet. Kemudian untuk jumlah siswa tergolong sedang, sekitar 115. Background wali murid siswa, pendidikannya masih menengah ke bawah. Kemudian untuk perekonomian, kebanyakan masih bekerja menjadi buruh, petani, karyawan, ataupun beberapa menjadi PNS. Nah, melihat kondisi tersebut, kami dari pihak sekolah setelah menganalisis, kemudian bermusyawarah dengan Dewan Guru, melakukan sebuah inovasi, sebuah hal yang menantang, karena kami melihat potensi yang ada di sekolah ini begitu besar, sangat dekat dengan kita, tetapi belum dikelola secara maksimal. Oleh karena itu, pihak sekolah berinovasi dengan mengimplementasikan program P5, tema kewirausahaan berbasis pertanian. Fokusnya adalah tanaman hortikultura. Kami ingin memberikan pengalaman langsung kepada siswa, memberikan keterampilan kepada siswa, bukan hanya teori, bagaimana membudidayakan sebuah tanaman dengan baik, dari pengolahan tanah, penyemaian bibit, penanaman, pemeliharaan tanaman, panen, bahkan pasca panen. Yang kedua, kami berharap masyarakat akan terbuka pemikirannya, mindsetnya akan berubah, bahwa bertani itu tidak hanya dilaksanakan secara konvensional dengan tanaman yang ajek. Ketika program ini berhasil, harapan kami, mereka akan terinspirasi dan mencoba menanam tanaman yang kami kembangkan, karena ternyata potensi yang ada di sekitar mereka itu belum tergali dengan baik, hanya karena mindsetnya masih konvensional. Semoga program ini ketika berhasil, ini akan menginspirasi sekolah lain bagaimana mereka keluar dari zona nyaman, berani berinovasi, mengembangkan potensi yang ada di sekolah sesuai karakter sekolah masing-masing terkait dengan implementasi P5, khususnya yang berbasis pertanian, yaitu tanaman hortikultura. Dalam pelaksanaan program ada berbagai tantangan yang kami hadapi, ya. Pertama, belum adanya lahan. Nah, ini adalah masalah atau tantangan yang sangat besar bagi kami. Kami berkoordinasi dengan Dewan Guru, dengan komite, dengan BPD dan pemerintah Desa Karangjengkol untuk mencari solusi. Dari pemerintah Desa Karangjengkol memberikan lahan seluas kurang lebih 100 ubin untuk implementasi program sekolah tersebut. Kemudian tantangan yang kedua, SDM di sekolah kami belum ada satupun yang pernah mencoba melaksanakan pertanian baik di sekolah maupun di rumah. Ini adalah sebuah tantangan ketika kami ingin mencoba inovasi hal baru dengan lahan yang luas, tapi kami belum memiliki pengalaman. Untuk mengantisipasi hal tersebut, kami merangkul beberapa narasumber. Yang pertama adalah pengawas Dabin.
Kebetulan pengawas Dabin kami adalah praktisi pertanian. Beliau, Bapak Diram SPD, sudah mengembangkan pertanian di rumahnya. Selain itu, kami juga merangkul narasumber lain, yaitu praktisi pertanian yang sudah sukses menanam tanaman hortikultura. Itu kita rangkul juga. Kemudian tantangan berikutnya adalah tentang pemilihan jenis tanaman. Jenis tanaman yang kami pilih dianggap masyarakat sekitar itu adalah sesuatu yang aneh, tidak biasa ditanam di sini. Untuk implementasi program, yang pertama kami berkoordinasi dengan pengawas Dabin selaku Korwil juga untuk merangkul forum komunikasi penjaga sekolah sekecamatan Kutasari. Terkait program kami meminta bantuan mereka untuk ikut membantu pengolahan lahan P5 di sekolah kami. Setelah itu, dengan bimbingan dari berbagai narasumber, kami mulai membuat bedengan yang sesuai dengan petunjuk, ya, di mana lebarnya 1 meter, kemudian gotnya 80 cm, sampai pemasangan mulsa, kemudian lanjaran, dan sampai pengikatan pohon, pemeliharaan pohon, jadwal spray, dan sebagainya. Kami mengikuti petunjuk dari narasumber dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Jadi ada siswa, guru, dan juga beberapa wali murid yang ikut membantu. Kemudian ketika panen, kami juga melakukan beberapa kegiatan. Di antaranya adalah yang pertama gelar karya. Di gelar karya ini kami mengundang wali murid, sekolah lain, kemudian pengawas dan korwil, di mana mereka ketika gelar karya adalah kami mengadopsi sistem seperti di swalayan, ya, di mana mereka adalah memanen sendiri, kemudian ditimbang. Yang menimbang adalah siswa, kemudian yang berperan sebagai kasir adalah siswa. Jadi kenapa kami mengambil tema kewirausahaan? Karena kami mengemasnya sampai ke pemasaran. Jadi mereka diberikan pengalaman bagaimana memasarkan sebuah produk. Kemudian dalam kegiatan PMO Kabupaten yang dihadiri oleh BPGP dan BPPMP, itu juga mereka metik sendiri, manen sendiri, kemudian ditimbang dan bayarnya ke siswa. Nah, pengalaman inilah yang belum tentu didapatkan siswa ketika hanya belajar di kelas. Dengan kegiatan ini mereka jadi tahu apa itu yang dimaksud dengan distributor. Setelah kegiatan ini berjalan dari proses penanaman sampai panen, kami berkesimpulan bahwa program ini, inovasi ini meraih keberhasilan. Hal ini bisa dilihat dari respon siswa, di mana siswa sangat gembira, bahagia ketika praktek di lahan pertanian. Bahkan ketika panen, kami tanyakan ke siswa, ya, kalian senang tidak panen cabai? Senang sekali, Pak. Itu salah satu indikator dari keberhasilan. Kalian senang nggak petik cabai? Jadi 2 tujuan pertama kami berhasil, ya, di mana pertanian kami menginspirasi siswa dan warga masyarakat sekitar tertarik untuk menanam tanaman yang diuji cobakan di P5 kami. Untuk sekolah lain, ketika mereka datang ke sini, itu juga merupakan sebuah indikator bahwa mereka tertarik dengan program kami. Dan semoga kegiatan ini bisa menginspirasi semua pihak, ya, siswa, masyarakat, kemudian sekolah, tidak hanya sekolah di sekitar Kutasari, Purbalingga, tapi bisa juga satu Indonesia.